pengajar, dan juga kawan-kawan semua S3 Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah mengenai studi komprehensif tentang mazhab al-fiqhiyah, yaitu mazhab Syiah, Zaid bin Ali dan Ja'far Shadiq. Mata kuliah tentang multidisipliner pemikiran Islam. Dosen pengampunya yaitu Dr. Iyad Suryadi SAG MM. Oke. Kawan-kawan semua, al-mazhabul fiqhiyah atau mazhab hukum Islam adalah pandangan-pandangan yang berbeda dalam interpretasi dan aplikasi mengenai hukum Islam. Makalah ini penting untuk dibahas agar kita mengetahui seluk-beluk tentang pemikiran dalam Islam, termasuk diantaranya adalah mengenai pemikiran orang-orang Syiah. Lanjut. Mazhab Syiah Zaid bin Ali dan Ja'far Shadiq ini tentunya memiliki perbedaan. Yang pertama, Zaid bin Ali ini lahir 78 Hijriah dan wafat 122 Hijriah. Sementara Ja'far Shadiq ini lahir 83 Hijriah dan wafat 48 Hijriah. Tentunya ada perbedaan dari segi zaman mereka, tentunya dalam pola pikirnya juga akan ada perbedaan yang sangat signifikan. Lanjut. Siapa Zaid bin Ali? Zaid bin Ali itu adalah putra dari Imam Syiah keempat, yaitu Ali Zainal Abidin, dan cucu dari Husain bin Ali. Jadi silsilahnya adalah Ali bin Abi Thalib, setelah itu Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, dan Zaid bin Ali. Oke, lanjut. Ya. Ashabul Kahfi. Ja'far As-Shadiq lahir 83 Hijriah dan wafat 148 Hijriah. Ja'far As-Shadiq ini adalah bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib, adalah imam ke-6 dari dalam tradisi Syiah gitu kan. Ali bin Abi Thalib, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad bin Ali, dan Ja'far Shadiq. Ini masih satu turunan ya, tapi beda. Terus mazhab Syiah ini sekarang kita mengeksplor dari dua mazhab yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah pemikiran Islam, yaitu mazhab Syiah Zaid bin Ali dan Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq apa Ja'far Shadiq sih? Mazhab Syiah udah. Lanjut, mazhab Syiah memiliki pandangan yang menjadi pandangan mayoritasnya di Iran dan memiliki pengikut di berbagai belahan dunia. Ya, Irak itu mazhabnya adalah mazhab Syiah. Mazhab Zaid bin Ali ini adalah salah satu cabang minoritas dari mazhab Syiah. Ya, nanti di perkembangannya ada. Lanjut, mazhab Ja'far Shadiq ini adalah dikenal juga sebagai Imamiyah atau Isna As'ariyah, adalah cabang mayoritas dari mazhab Syiah. Iya. Dua mazhab ini memiliki persamaan dan dalam keyakinan akan kepemimpinan atau imamah. Yang berbeda itu adalah metodologi interpretasi dan aplikasi hukum Islam. Iya, terus ada pengaruh dan penyebarannya adalah mazhab Zaidi memiliki pengikut yang signifikan di Yaman dan di Irak. Begitu. Terus dalam segi hukum, mazhab Zaidi bin Ali ini menolak kias atau analogi dan istishan bukan istishan, sebagai hukum yang membedakannya dari berbagai besar aliran Sunni dan Syiah. Sementara Zaid bin Ali juga menekankan pentingnya ijtihad pemikiran hukum dalam menghadapi situasi baru atau dalam konteks yang berubah.
Sementara dalam praktek keagamaan tentunya dalam doa dan ibadah, mazhab Zaidi atau Zaid bin Ali ini mengikuti praktek-praktek keagamaan yang umum dalam Islam termasuk sholat, puasa, zakat, dan haji. Terus selanjutnya dalam praktek keagamaan mengenai ziarah ke makam, beberapa praktek ziarah makam yang dianggap penting oleh pengikut aliran Syiah ini adalah terkait dengan Imam Ali dan juga keturunannya. Al-Quran dan hadis, interpretasinya adalah cenderung menggunakan interpretasi literal terhadap teks agama meskipun juga memperhatikan konteks historis dan sosial. Catatannya adalah mazhab Zaidiyah ini juga menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama dalam hukum, namun mereka juga memperhitungkan akal dan konsensus umat Islam dalam menetapkan hukum. Jadi saya membacakan ininya aja ya, ringkasan-ringkasannya aja, tidak secara global, tidak secara apa namanya jelas. Lanjut aja. Mazhab Zaidiyah dalam IPK juga mereka menetapkan hukum banyak menggunakan mazhab yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu ahli sunnah yang dianut oleh Imam Abu Hanifah. Ini namun ada beberapa sedikit perbedaan dengan ahli sunnah wal Jamaah, yaitu mengenai jumlah takbir dalam sholat jenazah, tentang azan, tentang penyembelihan hewan dan lain sebagainya. Nanti mungkin ada teman-teman yang akan membahas masalah ini. Adapun mengenai prinsip hukum, mazhab Ja'fariyah itu cenderung lebih fleksibel dalam hukum dibandingkan dengan beberapa mazhab Sunni lainnya. Nanti kita bahas. Ya, memperhatikan masalah untuk kemaslahatan umum dalam menetapkan hukum memungkinkan adanya penyesuaian antara konteks sosial dan budaya yang berubah ini di mazhab Ja'fariyah ya. Oke teman-teman, lanjut. Udah, saya membacakan intisarinya aja. Pak Ashabul Kafi, halo. Beres, Bu? Iya, udah. Terima kasih. Itu aja yang bisa saya ketengahkan PowerPoint tentang mazhab Zaidiyah dan apa tadi? Ja'far Shadiq. Syirik gitu kan. Mengenai Syiah gitu kan. Itu aja intisarinya. Kalau seandainya terlalu banyak nanti takut teman-teman tidak kebagian, masalahnya materinya masih banyak sekali dan belum ada yang presentasi gitu kan. Iya nggak sih? Lanjut aja lah Pak Ashabul Kahfi, lanjut biar cepat selesai. Ya. Bagus, ini presentasinya bagus, cukup ya. Siap, Pak Haji. Aduh. Siapa itu? Wanawi teh Pak dosen. Serius. Pak dosen. Sebab ihtilaf, oh iya. Ihtilaf fi ummati rahmatun. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pemateri kedua. Sambil direkamnya, Kang ya. Tadi harus direkam. Sambil direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kalau nggak salah di RPS ini pertama, kedua ya. Itu tentang sebab-sebab terjadi ikhtilaf di kalangan umat dan jargon ikhtilafu umati rahmatun bukannya azabun. Dan nanti ada analisis ungkapan ikhtilafu umati rahmah. Ikhtalapa hampir berbarengan nanti dengan kata khilaf, kemudian mukhalafah ya. Khalafa biasanya terjadi dalam memahami suatu permasalahan oleh para ulama merupakan keniscayaan yang terjadi, makanya terjadi dari ikhtilaf. Biasanya pada kalangan ulama suka ikhtilaf tentang sesuatu, biasanya masalah furu, seperti dalam memahami teks dalil yang bersumber dalam Al-Quran dan juga dari dalil-dalil bersumber dari hadis. Karena perbedaan adalah satu hal yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Definisi ikhtilaf, al-ikhtilaf wal mukhalafah,
ada ikhtilaf, ada mukhalafah. Yaitu ketika seseorang mengambil suatu jalan yang tidak ditempuh oleh orang lain. Bahasa Sunda mah naon nya, minculak nya, keluar ieu, beda jeung batur. Jadi aya khuda kula wahidin thoriqon ghairi thoriqin fil akhir. Fi halihi au qolihi eta mah dina ucapan atawa dina keadaan, baik dalam sikap maupun dalam perkataan. Kemudian nah, ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan maknanya perselisihan atau perbedaan. Ada sesuatu yang biasa terjadi, mana tadi perbedaan itu adalah keniscayaan, pasti akan terjadi. Bahkan menjadi sunatullah atau fitrah manusia sebagaimana Allah berfirman dalam surah Hud ayat 118 dan 19. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan. Seandainya Tuhanmu, Robmu, Robbuka berkehendak, menghendaki, la ja'alan nasa, niscaya Tuhanmu akan menjadikan manusia umatan wahidah, satu umat saja. Make lau, tapi itu terjadinya. Wala yazaluna mukhtalifina. Tetapi mereka senantiasa berselisih. Usaha beda-beda, oh gitu ya. Ada perselisihan. Illa marrohima rabbuk, kecuali orang yang diberikan rahmat atau yang dirahmati. Illa marrohima rabbuk. Itu dalilnya. Kemudian kita lihat dari surah Hud tadi ayat 18 dan 19 Ibnu Katsir mentafsirkan ayat tersebut bahwa innal yahuda iftaraqat murnya ala ihda wa sab'ina firqatan. Kaum Yahudi teh tanya terbagi karena 70 ihda hiji wasabina 71 golongan. Sungguhnya Yahudi eta bakal terpecah belah ihda ala ihda wasabina firqatan 71 golongan. Kumaha Nasrani wa innan nasoro Nasrani mah ala sintaini wasabina firqah 72 golongan. Ini bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat tadi ya. Surah Hud ayat 18 dan 19. Kemudian kuluhum pin mana? Terus wasatab tariku ummati ala salasati wasabina. Nah, kayak sarua batinya. Kaum muslimin ya, umat muslim akan terpecah belah, terbagi ala salasi tilu wasabina 70. Naunana firqatan golonganana. Berarti Yahudi 71, Nasrani 72, Islam mah 73 golongan. Eta. Berarti tadi merupakan sunatullah tadinya. Seandainya Allah menghendaki orang teh satu umat, pasti jadi seandainya Tuhan kita ataupun Tuhanmu yaitu Robbuka la ja'al nasa ummatan wahidah. Make lau dipayun teh. Itu terjadinya. Nah, ini redaksinya. Redaksi yang tadi komentar Ibnu Katsir mengenai ayat yang tadi surah Hud ayat 18 dan 19. Kemudian kita melanjutkan ke bagian kedua yaitu sebab-sebab terjadinya ikhtilaf. Menurut Muhammad Zuhri dalam hukum Islam dalam lintas sejarah mengomentari bahwa ada 3 hal yang menjadi penyebab terjadi ikhtilaf. Pertama, berkaitan dengan sumber hukum. Tah eta teh sok aya terjadi perikhtilafannya di urang ya ataupun di kita juga. Si A cenah sunnah, cek urang mah cenah teu sunnah. Saur Pahari mah wajib, ras saur Bu Nur mah haram pangitannya. Oke, tergantung pangitan berbeda cara berkaitan sumber hukumna.
Kemudian yang kedua berkaitan dengan cara ijtihadnya. Bisa menggunakan teori tahsin wa taqbih ataupun tema tentang kebahasaannya beda-beda. Kemudian penyebab yang ketiga adalah karena adat istiadat antara seseorang dengan orang lain pasti beda, apalagi berbeda dengan lokasinya, tempatnya. Pasti nanti akan berbeda hasilnya. Itu sebab terjadinya perbedaan. Pertama sumber hukum, kemudian cara istinbat hukum. Nah, yang ketiga adalah adat istiadat. Makanya nanti di hukum Islam pun pasti ada perbedaannya. Apalagi nanti bilang fikih di mazhab Syafi'i misalnya haram, kemudian mazhab Hanafi mah sunnah mungkin, dan lain-lain. Tergantung dengan metode dan adat istiadatnya ataupun tempatnya. Kemudian faktor penyebab terjadinya ikhtilaf dalam fikih, nah sudah mulai lebih spesifik. Biasanya kita ada perbedaan, kita spesifikkan di bidang fikih. Yang pertama, ada kemungkinan sahabat yang satu tidak mendapatkan hadis tersebut, kemudian sahabat yang lain mendapatkan hadis, maka nanti ada periwatan hadis beda. Menurut hadis A sama sunnah mungkin. Kemudian hadis yang B adalah wajib. Nah, ada kemungkinan perbedaan sahabat yang menerima hadis tersebut, dalil tersebut. Sehingga beda nanti terjadi perbedaan. Kemudian yang kedua yaitu ada kemungkinan sahabat yang satu melihat Rasul mengerjakan, kemudian sahabat yang lain melihat hanya sebagai kurbahnya, itu mau sebagai ibadah, jadi ada khususiyahnya. Sama kanggo Rasul panggilnya umat nama terkedah gitu, khususiyah. Kemudian faktor yang ketiga yaitu para sahabat berbeda pendapat tentang sesuatu yang tidak jelas. Misalnya tentang haji ifrad, tamattu atau korun atau kiron, tentang ibadah haji, bab haji. Kemudian yang keempat, faktornya yaitu dalam fikih al-ikhtilafu as-sahwinya, nisyan. Nah, iya poho atau napi khilaf. Berbeda ketika para sahabat ada salah satunya ada kemungkinan lupa, kemudian yang satunya mungkin ingatnya. Seperti riwayat Umar. Dulu Nabi pernah berumroh pada bulan Rajab. Nah, akan tetapi dibantah oleh Siti Aisyah. Ada kemungkinan Ibu Umar poho cenanya pada lain bulan Rajab. Saya lupa. Biasanya di kali suka ada ayat syak, keraguan. Kemudian yang kelima yaitu ilat hukumnya. Nah, berbeda para sahabat dengan penetapan ilat hukum. Yang ini adalah wajib dengan ilat B, kemudian yang ini adalah haram dengan ilat C. Hingga beda, ada perbedaan terjadi ikhtilaf. Kemudian yang keenam adalah mengenai sesuatu yang berbeda, dua hal yang berbeda. Yaitu ikhtilafu fil jami' bainal ikhtilafain. Yaitu larangan menghadap kiblat saat kurang hajat. Contohnya ayat gini. Di sana teh. Ulah menghadap ke kiblat contohnya. Ada Ketika buang perbedaan hajat. tapi dijami digabungkeun bainal ikhtilafain. Hadisnya panjang benar. Itu 6 faktor. Jadi kalaupun nanti ada dalil yang bertentangan bisa dikompromikan ya, dijami, dihijikeun. Kemudian pakar-pakar yang berpendapat tentang timbul-timbulnya ikhtilaf atau perbedaan, ada Muhammad Abdul Fath, kemudian ada Toha Jabir, ada Mahmud Saltut, kemudian ada Abdul Wahab Kholab, Muhammad Zuhri, dan Imam As-Subki. Nah, sekarang pembahasan terakhir yaitu kita mengkaji ataupun menganalisis ungkapan ikhtilafu ummati. Ada yang mengatakan ikhtilafu ummati teh lain hadis sebenarnya, sama jargon. Kemudian ada yang mengatakan juga itu adalah hadis. Kita lihat
As-Suyuti, Imam As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijriah. Nah, Imam Suyuti 900 Hijriah menyebutkan ungkapan tersebut ada dalam kitabnya Al-Jami' Shogir, yaitu ikhtilafu ummati rahmah. Nah, perbedaan yang terjadi pada umatku, ummati rahmah, merupakan sebuah kasih sayang, rahmah. Nah, ini ada di kitabnya As-Suyuti. Kemudian mana ya teh? Nah, sahur Imam Suyuti mah ieu teh hadisnya. Hadis disebutkan oleh Nasr al-Maqdis dalam kitab Al-Hujjah fil Hujjati. Nah, Nasrul Maqdisi meredaksikannya ataupun ada di kitabnya, yaitu kitab Hujjah. Kemudian Al-Baihaqi juga mengutipnya ataupun menulisnya dalam kitab Ar-Risalah, ya. Risalah Al-Asyariyah. Tapi bigoiri sanadin, eueuh sanadan cenah. Disebutkan sanada ujug ikhtalafu ummati rahmatun, ya. Teu aya sanadna. Eta mah dina kitab Ar-Risalah. Kemudian disebutkan juga oleh Al-Halimi Al-Qadi Husain. Wa orodahu, kemudian datang ke hadis Al-Halimi wa Qadi Husain. Kemudian Imam Haromen dan selain dari mereka wa ghairuhum. Nah, wala alahu saur Imam As-Suyuti, wala alahu kemungkinannya, wala alahu kemungkinan furija cenah. Ditakhrij ya hadis fi ba'di kutubil hufaz oleh sebagiannya, ba'di mayoritas al-hafiz allati lam tasil ilaina, yang tidak sampai kepada kita. Masih ada perbedaan pendapat ieu teh hadis tetapi bukannya. Tadi saur Al-Baihaqi mah bigori sanadin, taya sanadan. Kemudian kita lihat lagi Al-La'ali Al-Mansuriyah fi ahadits al-masyhurah karya Imam Zarkashi. Imam Az-Zarkashi mah maut tahun 700 Hijriah. Kalau tadi Imam As-Suyuti wafatnya tahun 900 Hijriah. Berarti yang lebih tua teh Imam Az-Zarkashi panggilnya, Al-Zarkashi, karena wafatnya tahun 700 Hijriah, sedangkan As-Suyuti tahun 900. Berarti kita lihat komentar Az-Zarkashi, berarti ini mah 200 tahun sebelumnya. Az-Zarkashi mengatakan bahwa ia diriwayatkan secara marfu, kayak ayat hadis marfu, mauqufnya, marfu oleh Nasr al-Maqdis dalam kitab Al-Hujjah anu tadi tah. Anu saur As-Suyuti ayat tadi. Kitab Al-Hujjah. Selain itu, Az-Zarkashi juga mengutip ucapan Umar bin Abdul Aziz yang wafat pada 100 Hijriah. Nah, ada ucapan Umar bin Abdul Aziz tahun 100 Hijriah. Kemudian dikutip oleh Imam Az-Zarkashi 798, berarti ada kemungkinan 600 tahun yang lalu. Ucapan Umar bin Abdul Aziz dikutip oleh Az-Zarkashi. Itu 700 hampir 600 tahun yang lalu. Perbedaan antara Az-Zarkashi dengan Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang mengatakan Ma'sarini tidaklah saya senang, ya. Ni senang. Lau anna ashaba Muhammadin, kalau seandainya sahabat-sahabat Nabi Muhammad lam yakhtalifu, tidak berselisih. Jadi untuk ikhtilafnya tidak berselisih. Li'annahum, karena mereka, karena mereka laulam yakhtalifu, kalau mereka tidak berbeda pendapat, lam yakhtalifu, itu berbeda pendapat itu sahabat, lam takun rukhsotun, niscaya tidak akan ada keringanan, kayak dispensasi agama, khususnya dispensasi dalam ajaran agama. Nah, ini saur Umar bin Abdul Aziz. Lam yakhtalifu lam takun rukhsatan.
Nah, baru 2 pendapat. Pertama tadi As-Suyuti, kemudian yang sekarang Ad-Darkashi. Berarti yang berbeda antara tahun 900 sampai 700, ada 200 tahun perbedaan. Nah, kemudian sekarang yang ketiga, Al-Sana'ani menganalisis kata ikhtilafu umati teh, anu mana Al-Sana'ani teh hidup atau wafat tahun 1100, lebih jauh ya. Mengungkapkan ungkapan tersebut memiliki redaksi tambahan linnas. Saur Al-Sana'ani mah aya linnasannya. Sehingga redaksinya menjadi ikhtilafu umati rahmatun linnas. Nah, itu menurut Al-Sana'ani yang hidupnya 1100 tahun Hijriah, 1132 Hijriah. Berarti lebih lama ya. Jadi ayat tambahan linnas. Kalau tadi As-Suyuti mana tadi? Ad-Darkashi tahun 700-an 798 Hijriah hanya ikhtilafu umati, kemudian tahun 900 Hijriah As-Suyuti masih ikhtilafu umati. Nah, di tahun 1132 Hijriah berarti sudah abad ke-11-an, As-Sana'ani mah ayat tambahan ananya ikhtilafu umati rahmatun linnas. Saur anjeunna ada ungkapan linnas. Tadi dalam kitab Jami'us Shogir itu ayat tambahannya saur Imam As-Suyuti mah. As-Suyuti cuma ikhtilafu umati rohmah. Berarti ternyata ada perbedaan pendapat. Jadi anu pertama mah ikhtilafu umatu rahmatun, ikhtilafu umati rahmatun, kemudian ayat tambahan jadi ikhtilafu umati rahmatun linnas. Kita saur As-Sana'ani. Sekarang kita lihat pendapat yang selanjutnya yaitu dari Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Tayyima lebih dekat dengan tadi Abdul Aziznya. Umar bin Abdul Aziz. Ini mah tahun 300 Hijriah. Berarti kalau kita runtutkan secara tahun kelahiran, Al-Baihaqi tahun 300 Hijriah, kemudian pendapat yang selanjutnya Ad-Darkashi tahun 709 Hijriah, nah itu sudah terpaut hampir 400 tahun, 340 tahun. Kemudian As-Suyuti tahun 900 Hijriah, nah ini lebih jauh. Jadi ada perbedaan pendapatnya. Ratusan tahun ada pendapat tahun 300 Hijriah, Al-Baihaqi, kemudian tahun 700 Imam As-Suyuti, Imam Ad-Darkashi, kemudian tahun 900 Imam As-Suyuti, kemudian tahun 1100-an As-Sana'ani. Nah, ini ada 4 orang. Sekarang kita lihat Al-Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal, ila As-Sunan, Al-Kubro, Sunan Al-Kubro. Akhbarona Abu Abdillah Al-Hafidh wa Abu Bakar wa Ahmad bin Hasan qala sana Abu Abbas Muhammad bin Yaqub sana Bakr bin Sahlin Ad-Dimyati sana Amr bin Hashim Al-Biruti sana Sulaiman Abi Karimah an Juwairi an Dohak an Ibni Abbas. Nah, iya mah aya sanadna ya. Disebutkan orang-orangnya yang meriwayatkannya. Tadi mah saur tadi aya pendapat ini bigori sanadin tadi. Da aya sanadna. Tah di Imam Baihaqi mah anu hidupna ataupun usianya hidup di tahun 300 Hijriah, ayanya sanadnya. Tapi tadi saur tadi bigori sanadin teh. Tah ieu tah. Saur saur Asyutinya Al-Asari bigori sanadin tah. Aya tanpa sanad ya. Nah, di dia mah aya ya aya sanadan. Qala Rasulullah SAW hadisnya dari Ibnu Abbas. Mahma utitum min kitabillah fal amalu bihi. Seterusnya pasti lihat tidak ada kata ikhtilafu umati rahmatun. Aya oge wa ikhtilafu ashabi lakum rahmatun.
Jadi Rasul teh menggunakan waktilafu ashabi. Perbedaan pendapat di kalangan sahabatku, sahabat Nabi. Ya sahabat Nabi itu paling umat Nabi paling adalah rahmatun. Nah ini baru ketemunya di riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal. Nah, kita lihat, kita analis lagi. Al-Baihaqi yang hidupnya tahun 300 Hijriah, abad ketiga, menerima hadis ini tidak langsung dari Ibnu Abbas, ternyata lewat Abdullah Al-Hafiz, kemudian Abdullah Al-Hafiz dari Abu Al-Abbas, Muhammad bin Yaqub. Nah, Abu Al-Abbas menerimanya dari Bakar bin Sahal. Bakar bin Sahal menerima dari Amr bin Hashim. Amr bin Hashim menerima dari Sulaiman. Sulaiman dari Juwaibir, Juwaibir dari Ad-Dhahhak, Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, baru dari Rasul. Jadi panjang ya. Al-Baihaqi aja yang hidupnya tahun abad ketiga Hijriah harus mendapatkan redaksi tadi, istilafu ashabi rahmatun teh, melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru sampai kepada Rasul. Itu yang 300 Hijriah. Nah, apalagi tadi yang iya tah, As-Sana'ani yang 1132 Hijriah. Makanya ada perbedaan sehingga ada tambahan linnasnya. Ikhtilafu umati linnas. Ya gitu nyari omongan makin semakin lama atau semakin jauh, jadi pasti ada tambahannya. Cek si A sameter, cek si B meter setengah terus ya, sampai si C, D, E ada tambahan ungkapan. Nah, hadis Al-Baihaqi ini dinilai lemah. Ya. Kenapa lemah? Nah, tadi itu. Dinilai lemah karena ada perawi hadis bernama Juwaibir bin Sa'ad, kemudian Ad-Dhahhak. Sehingga hadisnya lemah. Lemah teh naon dhaif ya. Nah, kedua periwayat ini dijarh oleh ulama, ada jarh wa ta'dil ya. Sehingga masuk dalam kategori dhaif dan matruk. Itu orang lemah riwayat hadisnya, periwayatannya. Hingga ditinggalkan. Nah, diragukan. Lemah-lemah oke nu penting mah hadis pangitannya. Nah, ini dua dari sisi periwayatan hadis, ada Juwaibir dan Ad-Dhahhak. Sehingga hadisnya menjadi lemah. Kemudian kita cari lagi konteks ikhtilafu ummati rahmatun itu ada di kitab Syarah Sahih Muslim An-Nawawi dan Faidul Qadir. Nah, ini redaksinya, komentar dari Syarah Muslim Imam Nawawi. Kemudian ini adalah menurut Imam Al-Munawi, kitab Faidul Qadir, tahun 1031 Hijriah ataupun abad ke-10. 952 Hijriah sampai 1031 Hijriah abad ke-10. Ini komentarnya. Waqada Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdausi, tadinya fi Musnad Firdaus kulluhuma min hadis Ibnu Abbas. Nah, itu hadis Ibnu Abbas tadi. Hadis Ibnu Abbas marfu'an, marfu. Jadi dengan rantai transmisi nyatanya sanadnya dapat ditelusuri hingga ke Rasulullah SAW sampai kepada Nabi. Tadi ini ada periwayatnya, perawinya, sanadnya. Nah, sampai kepada Ibnu Abbas dan kepada Nabi, sampai kepada Nabi. Hadis marfu. Bila fi ikhtilafi ashabi rahmatun wa ikhtilafu as-sahabah fi hukmi ikhtilafil ummah. Nah, anu jadinya teh perselisihan para sahabatku tadinya ikhtilafu ashabinya. Jadi redaksina teh sanes ikhtilafu ummatinya, ikhtilafu ashabi dina teh. Kemudian sebagaimana yang di atas, namun hadis ini mana saya teh?
Lakin hadal hadis akan tetapi hadis ini saur qala al-Hafidz al-Iraqi saur al-Iraqi mah ieu teh sanaduhu dhaifun ya. Sanadna teh dhaif lemahnya. Nya hadis-hadis tapi cenah upami dina sanadna teh aya nu lemah ya. Sanadna teh lemah. Mana ya? Mohon. Nah itu. Dapat kita simpulkan ikhtilafu umati rahmatun teh saurna teh hadis. Nah, riwayat dari Ibnu Abbas ya. Nah, Al-Baihaqi tahun 384 hidup nanti. Dengan redaksinya waqtilafu ashabi lakum rohmah. Kemudian saur asana animah ayat tambahanna ikhtilafu umati rahmatun linnas. Nah, kemudian saur Imam Al-Munawi ma min hadis Ibnu Abbas marfu bilati ikhtilafi ashabi rahmah. Nah, komentar-komentar dari Al-Baihaqi, As-San'ani sareng Al-Munawi. Nah, kemudian apa yang harus kita ambil ya? Naon manfaatna teh pangitanya kanggo urang teh. Secara bahasa ikhtilaf teh perbedaannya ataupun keberagaman. Nah, negara kita pun kadang menggunakan kata keberagaman ya. Aya keberagaman, ikhtilaf. Perbedaan atau keberagaman. Yang mana perbedaan itu atau keberagaman itu harus dihasilkan atau ditujukan untuk menghasilkan kemudahan dalam ibadah. Jadi bagian fikihnya sok aya gini kemudahan. Saur ieu mah biasa, saur ieu mah teu tiasanya. Supaya ada kemudahannya karena ada ikhtilaf tah. Apalagi di mazhabnya. Sehingga mudah dalam ibadah. Kemudian dalam ibadah sosial nanti akan timbul harmoni dalam kehidupan. Berarti ayana ikhtilaf teh lain kalahkah jadi paseanya kurang kalahkah harmoni dalam kehidupan teh. Itu ikhtilaf. Nah, beda sareng khilafnya. Aya ikhtilaf, ada khilaf. Ari khilaf mah perbedaan yang cenderung melahirkan kepada kesan negatif. Maka nanti kalau orang yang khilaf suka tadi salahkan ini. Supaya timbul permusuhan ataupun pertikaian ya. Biasanya kalau khilaf itu bersumber kepada sesuatu yang salah. Anak khilaf. Jadi saya itu lupa ataupun salah. Khilaf. Contohnya sholat subuh 3 rakaat. Anak khilaf. Jadi sanes ikhtilaf jadinya namanya khilaf. Nah, jika kita menemukan keragaman dalil, saur dalil ieu mah A, dalil ieu mah B. Nah, dengan petunjuk yang benar eta mah pasti dari Al-Qur'an ataupun dalam sunnahnya dari hadis, maka semua itu keberagaman selama mengacu pada dalil yang sama disebut ikhtilaf. Makanya para ulama pasti ikhtilafnya mengenai dalil-dalilnya. Sumber dalil yang sama tapi nanti ada hasilnya. Istinbat hukumnya. Kemudian, tapi jika keberagaman yang muncul tidak mengacu pada dalil, dalilna cenanya. Tidak ada contohna, eta mah khilaf, lupa ataupun salah. Nah, redaksi ikhtilaf kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ada waqtilafi, ikhtilaf waqtilafil laili wan nahar. Dina artina teh naon artinya? Pergantiannya, perbedaan antara siang dan malam, malam dan siang. Nah, itu ada keindahan, kemudian ada keharmonisan. Ada kemudahan bagi kita. Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian ada pergantian malam dan siang. Nah, pergantian malam dan siang itu ternyata untuk memudahkan kita ya, sebagai hambanya. Ada kemudahan untuk berinteraksi ataupun melaksanakan tugas, ataupun bekerja. Ada keindahan, ada keharmonisan. Jadi jangan sampai ikhtilaf teh menjadi permusuhannya. Potensi untuk bermusuh, tapi untuk potensi sebagai rasa harmoni dalam kehidupan, dalam sosial. Kalau dalam beribadah mah kalau wih mudah ibadah teh. Dalam sosial mah kalau harmoni. Sehingga karena tadi ada perbedaan, nah dalam negara kita ada Bhinneka Tunggal Ika nya, ada ikhtilaf, perbedaan pendapat pun pasti berbeda. Dissenting opinion. Nah, ikhtilaf itu harus melahirkan rohmah tadinya. Ada harmoni dalam kehidupan, kasih sayang, bukannya ikhtilaf itu kalah melahirkan adabun, perpecahan dan kebencian.
Makanya ikhtilaf dalam ibadah nanti akan memudahkan kita dalam beribadahnya. Ikhtilaf dina fikihnya. Akan memudahkan kita dalam beribadah. Upami dina ibadah sosial mah akan menimbulkan harmoni dalam kehidupannya. Bisa saling menghormati. Nah, dalam perbedaan individual biasanya menyangkut dengan variasi ataupun berbeda-beda ya, yang terjadi. Variasi dari fisik maupun psikologi kita. Nah, itu mungkin kajian tentang sebab ikhtilaf, kemudian analisis ungkapan ikhtilafu ummati rahmah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cuma tambah ieu we nya ngantosan jam 3. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan kesalahan. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ikhtilaf warahmatullahi ini, wabarakatuh. apa tadi? Aya ikhtilafi ummati rahmatun, aya ikhtilafi nggak bisa ya, Bung. Terus pangitan punya. Udahlah, ikhtilafi ummati rahmatun. Tapi Kemudian sebenarnya tadi ikhtilafi apa? ikhtilafu bu ikhtilafu. Iya, ikhtilafu. Kok ikhtilaf? Scrolling tadi eta nekan materina. Siap bu. Hayu cara licing wae kunaon itu jalma-jalma teh. Itulah jam 2:30 kan dina jadwal mah. Itu arek mah biasa. 8 menit deh. Karawin